Selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat siang common people yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita kita bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan di gereja ini. Dan izinkan saya untuk menyapa welcome to Common Church buat saudara-saudari yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Di sini kita percaya bahwa di dalam Kristus kita diterima apa adanya, tapi dalam Kristus juga Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. So buat teman-teman yang pertama kali datang ke tempat ini, buat first timer setelah ibadah ini kalian akan mendapatkan goodie bags dan juga ada free coffee yang bisa kalian nikmati di cafe di belakang setelah ibadah ini untuk kita bisa saling-saling berkenalan satu sama lain dan bisa berfellowship satu sama lain. So welcome again dan selamat beribadah di tempat ini. Nah, sudah 4 bulan kita belajar dari seri Kitab Keluaran dan saya berharap kita sama-sama belajar sesuatu ya dari seri khotbah Kitab Keluaran yang kita bahas selama beberapa bulan di tempat ini. Kita sama-sama lebih dapat mengenal siapa Tuhan dan siapa kita. Kita kenal Tuhan dan kenal siapa kita. So kita lebih lagi memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan dan seperti yang Tuhan singkapkan siapa dia melalui narasi Kitab Keluaran. Kita bisa belajar dan kita sudah belajar melalui Kitab Keluaran, kita belajar bahwa yang manusia paling butuhkan itu bukanlah sekedar pemenuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi sebenarnya yang paling manusia butuhkan adalah hadirat Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita kan berpikir kebalikannya bahwa yang membedakan kita dengan orang dunia adalah tersedianya berkat, bahkan berkat kelimpahan, kemenangan dan mujizat bagi kita. Memang itu bisa jadi salah satu tandanya. Tapi yang membedakan kita dari dunia bukanlah berkat, kelimpahan, kemenangan dan mujizat. Tapi kehadirat Allah yang benar dalam kehidupan kita. Nah ini yang kita pelajari 2 minggu lalu. Melalui Kitab Keluaran juga kita dapat melihat dengan jelas bahwa dalam narasi Kitab Keluaran yang konsisten, yang setia adalah siapa? Allah sendiri. Tuhanlah yang setia terhadap janjinya. Tuhanlah yang setia selalu mengiringi bangsa Israel ini, yang tidak setia, yang sering melanggar, yang bersungut-sungut, yang terus mengeluh siapa? Bangsa Israel. Tapi cerita Keluaran, cerita Kitab Keluaran, sekali-kali Tuhan tidak menyerah terhadap bangsa itu. Kesabarannya panjang, respon Tuhan selalu berbelas kasihan kepada bangsa yang menolak dia, yang berkali-kali mengeluh kepada dia. Respon Tuhan adalah menganugerahkan kasih karunia, bahkan memberikan mereka kesempatan berkali-kali untuk berbalik dan bertobat. Melalui Kitab Keluaran kita juga belajar siapa Tuhan, siapa kita. Kita dapat mengerti bahwa Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan untuk sebuah tujuan. Allah berkata bahwa Ia akan menjadikan bangsa Israel suatu umat yang berbeda. Mereka punya nilai-nilai yang berbeda, cara beribadah mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Mereka punya strata sosial yang berbeda, hukum sosial moral mereka berbeda. Tujuannya apa sih? Adalah supaya melalui keberadaan bangsa Israel itu seluruh bangsa-bangsa lain dapat mengenal Tuhan yang benar. Dan ini kabarnya, bahwa tahukah saudara bahwa rancangan Allah ini juga berlaku buat kalian dan saya sampai saat ini. Karena apa? Karena kitalah sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Israel rohani. Dan tujuan Tuhan dalam hidup kita juga masih sama. Bahwa melalui kehidupan kita, Allah ingin untuk orang-orang sekitar kita juga dapat mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Jadi Allah tidak hanya memanggil kita keluar dari kehidupan yang lama, tapi Allah juga memanggil kita untuk masuk dalam kehidupan yang baru, yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dari dunia. Nah minggu lalu kita telah belajar salah satu nilai, itu adalah salah satu nilai yang berbeda dengan dunia adalah dalam hal kemurahan hati kita dalam memberi. Nah siang hari ini kita akan membahas Keluaran pasal 37 sampai 39 yang saya beri judul To Believe is to Act. Percaya berarti bertindak. Siapa yang pernah mendengar pernyataan ini? Action speaks louder than words. Perbuatan itu berbicara jauh lebih banyak daripada puluhan ribu perkataan. Saya percaya kita semua pasti setuju ya dengan ungkapan ini yang menyampaikan kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Apa yang kita lakukan jauh lebih jelas menunjukkan siapa kita dan apa yang kita percayai.
dibandingkan dengan apa yang hanya kita katakan. Kalau minggu lalu kalian ada beribadah bersama saya di tempat ini, minggu lalu saya berkhotbah tentang apa? Memberi dengan murah hati, benar? Lalu coba katakan ada seorang jemaat tempat ini yang tiba-tiba sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata setelah dicek penyakitnya cukup parah dan harus menjalani rawat inap dengan biaya yang cukup besar. Celakanya jemaat Common Church ini nggak punya asuransi ataupun BPJS. Ya. Dan dia masih punya keluarga, namun keluarganya ekonominya juga terbatas. Nah, sebagai gembala saya tahu, saya seharusnya memberi bantuan dengan spontan. Namun karena saya orang yang suka keteraturan dan sudah punya budget untuk pos-pos pengeluaran saya jadi enggan memberi bantuan yang spontan itu, padahal tahu ini butuh. Benar. Saya tahu saya seharusnya memberi bantuan dengan pengorbanan. Tapi saya enggan menolong karena kalau uang saya dipakai bayar pengobatan dia, nanti budget pengeluaran bulanan rumah tangga saya jadi berantakan. Padahal saya sudah ngeplan di bulan ini saya bisa punya uang lebih untuk bisa ajak keluarga saya makan di mall. Apa respon kalian semua terhadap pendeta yang semacam ini? Pasti NATO ya kan. No action talk only, ngomong tok Sam, betul? Pada akhirnya perbuatan adalah gema dari apa yang kita percayai. Saya boleh khotbah dengan indah, dengan baik, dengan luar biasa, tapi kalau action saya nggak sesuai dengan apa yang saya khotbahkan, saya percaya lebih baik kita bubar semuanya, benar? Action speaks louder than words. Dan inilah yang kita akan lihat di pasal-pasal akhir kitab Keluaran ini. Setelah Allah menyatakan kehendaknya melalui pemberian hukum Taurat, memberikan desain kemah tabernakel, beserta semua perkakas dan peralatan yang harus dibuat agar Allah dapat hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Akhirnya, di akhir kitab Keluaran ini, bangsa Israel ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang menarik kalau kita membaca isi Keluaran pasal 37 sampai 39, kita nggak akan punya waktu untuk membahas semuanya, kalian tolong baca di rumah. Pasal 30 sampai pasal 39 kitab Keluaran ini isinya itu sangat mirip dengan Keluaran pasal 25 sampai 30. Bahkan terbaca identikal isinya itu. Sama-sama berisi tentang aturan membuat tabut perjanjian, meja roti, lampu menorah, mezbah pembakaran ukupan, baju imam dan lain-lain sebagainya. Seperti Musa ini seakan-akan mengcopy paste. Jadi apakah itu dilakukan Musa karena Musa lupa dia sudah menuliskan sebelumnya? Saya rasa Musa nggak sepikun itulah ya. Apakah Musa menulis ulang untuk menuhin kitab Keluaran supaya isinya pas 40 pasal? Kan kalau kehidupan Musa itu kan 40 tahun jadi raja, jadi pangeran, 40 tahun di padang gurun, lalu 40 tahun dipanggil pulang lagi berjalan. Apakah supaya pas 40 pasalnya dibuat 40? Saya juga merasa tidak seperti itu karena pada teks aslinya, naskah aslinya nggak ada penomoran pasal itu. Ya, semuanya nggak ada angka-angkanya. Jadi kenapa kok kita temukan pengulangan yang hampir sama persis ini? Nah, ini yang saya percaya dapat kita pelajari dari pengulangan isi ini. Kita dapat melihat satu tanda yang menjadikan kita umat Allah. Apa itu? Bahwa kalau di Keluaran 25, bangsa Israel itu mendengar apa yang Allah kehendaki, mendengar firman. Di pasal 32, kalau kalian ingat, itu adalah momen di mana bangsa Israel ini menyembah anak lembu emas. Mereka bergumul untuk percaya kepada firman. Apa benar ya firman yang Tuhan nyatakan ini? Dan mereka menolak firman, mereka nggak percaya. Dan mereka mengalami kekacauan. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, bahkan merasakan konsekuensi dari tidak percaya pada firman itu. Tetapi di akhir pasal akhir-akhir bab kitab Keluaran kita melihat bahwa akhirnya bangsa Israel itu melakukan firman. Seperti yang, ini bukankah seperti gambaran dari kehidupan kita ya. Kita dengar firman, kita dengar kebenaran Tuhan, tapi seringkali kita kan nggak langsung melakukan. Kita masih bergumul, percaya yang benar gak sih? Kadang kita juga melanggar, kadang kita juga ragu-ragu. Tapi yang menjadi tanda kalau kita adalah umat Tuhan adalah pada akhirnya kita nggak hanya mendengar firman, kita boleh menggumulkannya, kita harus menggumulkannya, kita percaya kepada firman, tapi pada akhirnya yang membedakan menjadi tanda kita adalah umat Allah adalah kita melakukan firman tersebut. Dan ini yang pasal 37-39 ungkapkan bahwa dalam narasi yang Musa tuliskan, bangsa itu akhirnya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan.
Mari kita baca Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Kita baca bergantian ya, saya baca yang hitam, saudara-saudara tolong bantu saya baca yang warna merah. Siap? Keluaran 39 pasal ayatnya yang 32 sampai 43. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung. Meja segala perkakasnya dan roti sajian. Minyak untuk penerangan. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian tirai pintu kemah. Mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya. Bejana pembasuhan dengan layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya. Segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, apa poinnya saya ajak kalian membaca semua ini kan tadi baca ini apa sih? Saya juga apa ini? Tapi lihat gak? Ada kata tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka benar-benar melakukannya itu gak sekedar melakukan semau mereka, pick and choose mana yang mereka mau, tapi mereka benar-benar tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya semua detail yang Allah perintahkan, semua rincian kecil-kecil yang mereka dengar dari Musa sekarang mereka laksanakan. Gak hanya setengah-setengah, tapi mereka laksanakan dengan sepenuh hati dan totalitas. Pertanyaannya, apa yang membuat bangsa ini berubah? Apa yang membuat mereka ini sekarang mau melakukan firman Allah dengan segenap hati mereka? Apa yang mendorong mereka? Dengan kata lain, apa sih dasar mereka melakukan firman itu? Mereka melakukan tindakan iman mereka itu, melakukan firman itu dengan segenap hati mereka. Dan jawabannya adalah karena mereka telah melihat bukti dan mengalami kasih karunia Allah. Coba kita ingat perjalanan bangsa Israel. Sejak mereka keluar dari Mesir, berapa kali mereka telah berkeluh kesah pada Allah. Mereka menyalahkan Musa, mereka ingin kembali bahkan ke tanah Mesir. Tapi Allah terus berkemurahan dan beranugerah kepada mereka sehingga mereka tidak dibinasakan. Begitu juga ketika mereka memberontak dengan membuat patung anak lembu emas. Allah adalah adil dan sebenarnya berhak untuk menghukum Israel. Tapi lagi-lagi bangsa ini terselamatkan. Karena Musa menjadi mediator antara umat Israel dengan Allah, benar? Sehingga Allah tidak menghapus bangsa ini dari muka bumi dan bahkan Allah menunjukkan kesetiaan mereka. Allah tetap berjanji akan menyertai bangsa ini sampai ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Memang setelah peristiwa anak lembu emas ada 3.000 orang Israel binasa, yaitu orang-orang yang tetap memilih untuk tidak berbalik dan bertobat. Tapi selain dari 3.000 orang itu, mereka semuanya beroleh kesempatan yang baru. Dan Allah tidak membatalkan janjinya untuk tetap tinggal di tengah umatnya. Bukti yang mereka lihat dan kasih karunia yang diterima sisa umat Israel ini adalah yang saya percaya. Dasar mereka melakukan firman yang telah mereka dengar. Dan tidak sekedar melakukan firman-Nya, tapi mereka melakukannya dengan tepat atau dengan totalitas. Kata tepat ya, di kitab Keluaran, hanya 2 kali kata tepat digunakan di kitab Keluaran yang digunakan dengan kaitan ketaatan total bangsa Israel ini. Satu di pasal 39 yang kita baca, dan setelah peristiwa, itu kan setelah peristiwa anak lembu emas. Dan ada satu lagi kata tepat yang dipakai di kitab Keluaran, yaitu di Keluaran pasal 12. Saya baca Keluaran 12 ayat 50 dari terjemahan Sederhana Indonesia. Dikatakan seluruh umat Israel taat dan melakukan tepat
tepat seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Apakah ada yang tahu konteks pasal 12 ini? Enggak ada. Ini adalah peristiwa setelah tulah ke-10 di mana semua anak laki-laki sulung di Mesir mati, tapi tidak ada satupun kematian di dalam rumah-rumah orang Israel yang tiang pintunya diolesi oleh darah anak domba Allah. Kalian lihat? Dapat kalian lihat bahwa ketaatan total, tindakan melakukan firman Tuhan dengan tepat bangsa Israel ini sangat berkaitan dengan kemurahan hati Allah, dengan anugerah yang Allah berikan. Justru setelah mereka melihat dan mengalami kebaikan, kesetiaan dan menerima keselamatan dari Allah, barulah mereka itu mampu melakukan firman dengan tepat. Ini yang saya mau katakan. Artinya kemampuan, dorongan atau kemauan untuk melakukan firman Allah dengan tepat, kemauan untuk taat dengan total, itu gak pernah lahir dari dorongan rasa takut atau rasa bersalah atau rasa cemas. Tapi justru lahir dari melihat bukti dan mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Dan jika bangsa Israel melihat kasih karunia hanya bayang-bayang dari apa yang kita terima, betapa lebih harusnya kita ini dapat dan pasti harusnya melakukan firman Tuhan itu dengan total. Roma 5 ayat 6-8 berkata, karena waktu kita masih lemah, sang anak domba yang sejati itu, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan hanya darah binatang domba yang dipersembahkan untuk menyelamatkan saya dan saudara, tetapi darah anak domba Allah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Dikatakan Yesus mati bukan karena kita ini orang baik dan benar sehingga layak untuk diselamatkan. Tapi Kristus itu berkorban ketika kita ini masih memberontak, bahkan menolak Dia. Tapi oleh kasih-Nya yang besar, Dia rela berkorban untuk memberi kita hidup yang baru. Dan apa sih sebenarnya yang seharusnya kita lakukan dengan hidup yang baru yang kita dapatkan oleh anugerah? Bukankah melakukan kehendak Allah adalah hal yang sudah sepantasnya dan seharusnya kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita? Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Saya tulis begini, ketepatan melakukan firman tidak lahir dari keharusan dan keterpaksaan, tetapi oleh kerelaan dan kebersyukuran atas anugerah Allah. Ketepatan melakukan firman, ketaatan total kita itu tidak lahir dari keharusan dan keterpaksaan. Kita harus terpaksa mungkin bisa, tapi tidak akan pernah bisa berjangka panjang. Ketaatan total, melakukan firman dengan tepat hanya dapat oleh karena kerelaan dan kebersyukuran. Karena kita tahu kita adalah orang, anak-anak yang hidup oleh anugerah Allah. Saya khawatir masalah kita bukanlah kita ini, saya percaya di sini, kita ini bukannya tidak melakukan firman. Tetapi ketepatan melakukan firmanlah yang tidak kita lakukan. Apa maksud saya dengan ketidaktepatan melakukan firman? Yaitu kita melakukan itu hanya sebagian firman. Kalian pasti melakukan firman Tuhan, kalian dengar firman ada yang kalian lakukan ya. Tapi kita tidak melakukan keseluruhannya, kita mendengar firman dan dalam pergumulan kita mempercayai firman yang kita dengar, kita berujung hanya melakukan firman yang hanya kita mau lakukan saja. Tapi kita tidak mengizinkan firman itu untuk berotoritas, mengatur dan memerintah dalam seluruh hidup kita. Seringkali ya, banyak orang Kristen tuh yang kayak memberi ruang bagi Allah itu banyak. Tapi 3/4 di hidupnya bagi Allah, tapi 1/4 hidup ini masih dipegang rata-rata. Allahnya ada, melakukan firman, cuma kayak porsi besarnya kita melakukan, tapi masih ada bagian kecil. Apakah itu bisa dikatakan tepat? No, belum tepat. Kalau tadi kita baca yang dilakukan bangsa Israel di pasal 37-39, rinciannya nggak akan
sebanyak itu, sampai kecil-kecil pun dirinci karena mereka melakukan total semuanya. Tapi kebanyakan dari kita, orang Kristen kebanyakan kita ini hidup memberi ruang bagi Allah di sebagian besar kehidupan kita. Tapi ada sebagian kecil dalam kehidupan kita yang kita tidak berikan kepada Allah. Kita pegang erat-erat. Saya tidak tahu apa itu, yang kecil yang kita masih pegang dan kita tidak berikan kepada Allah. Mungkin itu area keuangan kita. Kita tahu firman bahwa Allah lah Allah penyedia. Tapi berapa banyak seringkali kita nggak rela menolak tambahan penghasilan. Meskipun tahu pekerjaan itu menyimpang dari firman. Kalau actionnya seperti itu sebenarnya itu memberitahu apa yang kita percayai. Artinya apa sih? Ya kita percaya Allah. Tapi sebenarnya yang benar-benar kita percayai, keamanan kita itu terletak kepada apa? Uang, kepada pemasukan kita. Kita bilang Allah penyedia, tapi sebenarnya yang membuat kita aman adalah kalau penyedianya itu ada nomornya di rekening kita. Standarnya ada, kalau itu terpenuhi kita aman. Kalau itu sudah mulai geser-geser, minus-minus mulai goyang. Apa itu yang bagian kecil dalam hidup kita yang kita pegang erat? Mungkin yang kita pegang adalah kehidupan relasi. Kita tahu firman Tuhan bahwa Allah adalah sahabat sejati kita. Bahwa dialah kecukupan bagi kita. Tapi kita tidak bisa lepas dari hubungan yang salah. Kita terus cari kenyamanan dari sebuah relasi. Mungkin yang kita pegang erat-erat, kalau ada ibu-ibu rumah tangga, adalah anak kita. Firman Allah adalah pemelihara. Tapi kita atur dan tata seluruh sendi kehidupan anak kita. Les segala macam sudah banyak, tiap hari 3 les. Tapi karena dari grup mama sebelah bilang, anakku tak lesin Mandarin. Wah, anak kita belum les Mandarin. Langsung besoknya anaknya mesti les Mandarin. Takut anaknya bodoh. Bukan berarti salah ya. Tapi berapa banyak kita ini kadang-kadang bilang percaya satu hal, tapi faktanya sebenarnya kita tidak melakukan apa yang kita percayai. Dan saya percaya ini bukan masalah kita tidak melakukan firman sama sekali. Tapi ada bagian kecil dalam kehidupan kita yang kita masih pegang erat-erat. Tapi siang ini ada undangan untuk kita mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Allah. Dan sebenarnya faktanya tidak ada ruang berbagi dalam tahta pemerintahan di hati kita. Allah itu gak pernah mau dan tidak dapat berbagi tahta. Coba perhatikan yang dikatakan seorang nabi bernama Elia ketika ia menegur seluruh bangsa Israel yang masih mengaku percaya Allah, tetapi prakteknya mereka di saat yang sama juga melakukan penyembahan kepada dewa Baal. Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata begini kepada bangsa Israel. Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, basically Elia bilang kalau Tuhan itu Baal, ikutilah dia. Tapi kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tidak ada ruang berbagi dalam kekristenan. Gak ada ruang tengah, gak ada ruang abu-abu. Tidak ada suam-suamku, kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Kalau kita setengah-setengah, dimuntahkan, benar? Jelas, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tidak ada ruang berbagi dalam tata hati kita. Allah gak mau berbagi dan tidak dapat berbagi. Tapi coba perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Elia? Elia tidak berkata kalau Tuhan itu Allah, percayalah kepada dia. No, bukan itu yang Elia katakan. Tapi apa? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Mengapa? Karena tindakan itu menunjukkan apa yang sebenarnya kita percayai. Apa yang kita lakukan itu sesungguhnya menunjukkan siapa yang benar-benar kita percayai. So kalau kita kembali ke narasi kitab Keluaran. Setelah apa yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel, Allah telah berulang-ulang kali membuktikan bahwa ia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang panjang sabar, ia Allah yang melaksanakan apa yang ia janjikan. Dan ia adalah Allah yang layak dipercayai. Sehingga dengan semuanya itu ada suatu keinginan Tuhan dan undangan Tuhan atas umatnya untuk bisa mempercayai dia. So pada siang hari ini
Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Saya tidak tahu apa yang kita percayai, tapi coba reflect dengan perbuatan kita. Apakah sama apa yang kita percaya dengan Tuhan dengan apa yang kita lakukan selama ini? Jika belum, ada undangan pada siang hari ini untuk Tuhan tuh sudah membuktikan banyak dalam hidup kita. Dan dia itu ada Allah yang dapat kita percayai. Dan keinginan Tuhan adalah dan undangan Tuhan untuk kita juga untuk dapat mempercayai dia. Dan bicara tentang percaya, maka tidak bisa dilepaskan dengan sebuah kata, yaitu iman. Dan di paruh kedua khotbah ini, saya mau ambil waktu untuk kita melihat kata iman. Kita perlu memahami kata iman ini. Kadang kata ini sering kita dengar, kalau kalian sudah sering ke gereja, kalian dengar kata iman. Ya. Tapi karena sering mungkin ini bisa kehilangan maknanya. Bahwa mengaku memiliki iman itu tidak sama dengan memiliki iman. Bahasa Inggrisnya, the profession of faith is not equal to the possession of faith. Kita mengaku beriman, tapi itu gak sama dengan kita benar-benar memiliki iman. Dan kepemilikan iman itu, kalau kita mengaku kita milik iman, kita memiliki iman, itu pasti mengarah pada perbuatan iman. Karena jika iman tidak menghasilkan perbuatan, itu bukanlah iman yang sejati, benar? Mudah untuk mengaku bahwa kita memiliki iman. Saya kasih contoh, saya dapat mengaku kepada kalian bahwa saya punya uang 1 juta. Nanti tak kasih setelah pulang ibadah ini, bagi yang memperhatikan saya baik-baik pada siang hari. Tak kasih 1 juta, saya punya 1 juta di kantong, oke? Saya punya 1 juta. Tapi saya bisa ngomong gitu. Bukan berarti saya memilikinya, benar? Baru apa yang saya katakan saya punya 1 juta ini benar adalah ketika saya keluarin, saya kasih kepada orang yang benar-benar sesuai janji saya, yang memperhatikan, saya kasih 1 juta. Hal yang sama juga berlaku untuk iman. Iman gak terlihat oleh mata manusia. Siapapun dapat mengaku bahwa mereka punya iman, tapi itu tidak menjamin bahwa mereka memiliki iman. Dan inilah kenyataan yang menyedihkan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku beriman tapi mereka tidak memiliki iman. Halo? Benar gak? Tapi Rasul Yakobus menjelaskan hubungan antara iman, percaya, dan perbuatan dengan sangat gamblang. Di dalam suratnya dikatakan Yakobus 2 ayat 18 terjemahan Sederhana Indonesia. Tentu akan ada yang berkata, tidak semua orang menunjukkan keyakinannya melalui perbuatan. Kepada orang yang berpikir demikian saya menjawab, semua orang yang benar-benar meyakini sesuatu pasti menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau tidak berarti keyakinannya patut diragukan. Gak perlu diterjemahkan, gak perlu ditafsirkan, jelas. Yakobus berkata kalian punya iman, good. Kalian ngaku punya iman, good. Just show me. Tunjukkan padaku buktinya. Di sini Yakobus tidak sedang mengatakan kita dapat diselamatkan oleh perbuatan kita ya, bukan itu. Tapi dia berargumen kita dapat membuktikan bahwa kita ini orang yang diselamatkan. Kita dapat membuktikan bahwa kita ini umat Allah melalui perbuatan kita. Atau dalam pepatah terkenal Martin Luther, kita memang diselamatkan hanya oleh iman. Tetapi iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri. Artinya apa? Ia selalu menghasilkan perbuatan. Jadi sebenarnya percaya dan tindakan iman dan perbuatan itu saling berhubungan dan gak bisa dipisahkan. Nah di sini poin terakhir saya mau kita tahu iman sejati seperti apa sih? Iman yang menyelamatkan itu seperti apa sih? Iman yang akan mendorong kita untuk kita ini bisa melakukan firman dengan tepat. Untuk kita yang mendorong kita untuk bisa total berserah kepada Allah itu seperti apa sih? Iman yang sejati itu seperti apa? Iman seperti apa yang menghasilkan tindakan melakukan firman dengan tepat? Ternyata iman itu gak sekedar iman yang buta, ya, tapi iman itu punya aspek. Ada 3 aspek iman sejati. Sering juga disebut sebagai anatomi iman sejati. Anatomi iman. Bahasanya notitia, assensus, fiducia. Mari kita bahas satu persatu aspek iman. Yang pertama yaitu iman intelektual atau yang dikatakan notitia. Apa itu? Iman sejati selalu dimulai dengan pengetahuan yang benar tentang Injil.
Seorang tidak bisa percaya kepada sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan sebenarnya kalau kita tahu kebenaran, itu sebenarnya pada dirinya sendiri adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena tanpa Allah berfirman, kita gak akan pernah tahu kebenaran. Kitab Keluaran jelas, bangsa Israel ini no clue bagaimana kehidupan yang seharusnya mereka lakukan. Hanya karena Allah yang berinisiatif berfirman, mereka bisa tahu apa yang benar, apa yang tidak seharusnya dilakukan, apa yang salah, mana yang benar. Allah sendiri yang berfirman. Seorang tidak bisa percaya kepada sesuatu yang tidak ia ketahui. Jadi aspek iman yang pertama, yaitu iman intelektual adalah mengetahui kebenaran Injil. Roma 10 ayat 17 dengan jelas. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran bukan dari pengetahuan, bukan dari filsuf-filsuf, tapi oleh firman Kristus, oleh Injil. Dan saya percaya iman intelektual ini kita miliki sekarang semuanya. Kalian mendengar khotbah saya, kalian mendengar firman Tuhan. Kita mengerti berita ini. Inilah kita terima. Inilah notisia, inilah iman intelektual. Tapi di tahap ini belum tentu semua yang dengar ini percaya. Tahu tentang apa yang saya beritakan, tahu apa firman Tuhan, tapi belum tentu menaruh kepercayaan pada apa yang diberitakan. Benar? Aspek yang kedua, bukan hanya iman intelektual, tapi iman perasaan, asensus. Aspek yang kedua, anatomi yang kedua, tahap ini berarti seorang setuju bahwa berita firman itu benar. Berita Injil itu benar. Tidak hanya tahu secara informasi, tapi ini mengakui dan meyakini kebenarannya. Dan di dalam mengakui dan kebenaran itu berarti kita merasa apa yang kita dengar itu benar. Merasa apa yang kita dengar itu benar. Makanya dikatakan iman perasaan. Jadi asensus ini masih bersifat di ranah perasaan, emosi, rasional, belum sampai ke hati. Banyak orang yang berada tahap ini. Mereka percaya, saya percaya banyak yang kita ada di sini. Kita percaya Allah itu ada, bahkan kabar baik Injil Yesus yang sudah mati dan bangkit, kita percaya. Menyerahkan, tapi belum tentu kita menyerahkan hidup kepada Allah. Nah ini iblis juga, tahu gak kalau iblis itu juga punya iman sebenarnya. Coba pikirkan, iblis itu kan lulusan sekolah tinggi Alkitab yang terbaik di seluruh alam semesta. Profesornya bukan manusia, tapi dia lihat semuanya. Ya. Iblis punya teologi yang yang dia dengar dari Allah sendiri. Iblis tahu lebih banyak tentang doktrin yang benar dan teologi yang baik daripada seorang teolog terbesar yang pernah hidup di dunia ini. Tapi pada akhirnya mereka tetaplah iblis. Saya gak mengatakan kalau teologi yang baik dan doktrin yang benar itu gak penting. Tapi teologi yang baik dan doktrin yang baik itu sangat penting. Kita gak dapat mengasihi Tuhan tanpa teologi dan doktrin yang benar. Tapi yang saya mau katakan adalah iman yang hanya berdasarkan keyakinan intelektual bukanlah iman yang sejati. Tapi itu kan yang pertama. Yang kedua, iman perasaan. Berapa orang yang meyakini, oke, intelektual itu gak akan memenangkan kita. Kita perlu, yang dibutuhkan gereja itu bukan sekedar doktrin dan teologi. Yang kita butuhkan adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu merasakan hadirat Allah. Masalahnya adalah ketika mereka mengatakan hal itu, sebenarnya kadang kebanyakan maksud dari merasakan hadirat Allah adalah cenderung mengukur hanya dari feeling, emosi, apa yang kita rasakan. Tapi apakah perasaan kita adalah ukuran iman yang sebenarnya? Bukan. Kenapa? Karena iblis pun juga punya perasaan ternyata. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Good, baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Wah, ternyata setan juga bisa gemetar. Iblis merasakan Tuhan lebih dari kita semua faktanya. Dikatakan iblis juga gemetar di hadapan Tuhan. Itu berarti semua rambut kuduk mereka itu berdiri ketika mereka melihat dan memikirkan Tuhan. Dan itu saya rasa bukan kegentaran yang biasa, ini kegentaran yang sangat intens. Mereka takut akan siapa Tuhan dan apa yang dapat Allah lakukan kepada mereka. Tapi dengerin, pada akhirnya meskipun iblis itu punya
intelektual yang melebihi kita semua tentang Tuhan. Dia juga bisa bergetar, gemetar di hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya, iblis tetaplah iblis. Setan tetaplah setan. Ini memberitahu kita bahwa iman yang hanya meyakini kebenaran, intelektual, iman yang hanya mengandalkan perasaan, notisia dan asensus, masih belum menjadi iman yang sejati. Jadi bagaimana? Apa itu iman yang sejati? Aspek yang ketiga, yaitu fidusia. Iman yang percaya total, kepercayaan, penyerahan diri total. Inilah iman, inti dari iman yang menyelamatkan. Yaitu kepercayaan penuh kepada Kristus. Tidak hanya sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang memerintah penuh, yang punya otoritas penuh atas kehidupan kita. Ini bukan hanya tahu dan setuju, tapi ini tentang bersandar, bergantung, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan itu. So singkatnya ketiga anatomi iman adalah notisia memberitahu kita apa yang kita percayai, asensus menyetujui dan merasa bahwa semua itu benar. Tetapi iman yang sejati, fidusia, yaitu ketika kita mempercayakan hidup kepada Dia yang kita percayai. Apapun yang kita akui dengan mulut kita ya, jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan kita percayai, iman kita sebenarnya adalah iman yang palsu. Kalian mungkin bisa berargumen, Sam, aku sudah belajar banyak, aku tahu teologi, aku tahu apa itu Injil. Aku bisa jelaskan apa itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Good, tapi pertanyaannya bukanlah apakah kalian tahu, melainkan apakah hidup kalian menunjukkan apa yang kalian katakan kalian ketahui dan percayai. At the end of the day, salah satu tanda kita adalah umat Allah adalah your actions. Itu selaras dengan apa yang kalian percayai. Tuhan. Sekali lagi teologi yang baik itu penting. Tapi teologi yang baik tidak menyelamatkan siapapun. Merasakan hadirat Allah, merasakan Roh Kudus dalam jiwa dan emosi kita adalah pengalaman yang penting dan indah. Tapi perasaan saja tidak menyelamatkan siapapun. Tapi seharusnya semuanya itu kepintaran kita, kebanyaktauan kita, ya, dan ditambah dengan pengalaman kita, seharusnya itu mengarahkan kita kepada kita melakukan semuanya dengan tepat. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi untuk merangkum. To believe is to act. Ini tadi terima kasih Rizky sudah bawain saya kursi. Sini ada kursi, benar? Coba bayangin ada ini ada yang ngajak saya ya. Ini ada orang, saya maunya tadi pakai contoh ngambil orang tapi nggak sempat briefing, jadi saya bicara sendiri aja ya. Anggaplah ada yang tanya saya, Sam, kamu percaya nggak kursi ini kuat buat kamu duduki? Ya kayaknya aku percaya sih ini kursi bisa kuat buat aku duduki. Aku tahu kursi ini aku yang beli. Dan waktu tak baca harusnya kuat. Beratku cuma 58 kilo. Katanya yang di pamflet kursi ini bisa nahan sampai 130 kilo. Terus aku juga lihat waktu di review YouTube ada yang orang yang beratnya 150 kilo duduk di tempat ini kuat-kuat aja. Berarti kalau 150 kilo bisa duduk kuat, berarti yang 58 kilo sepertiganya pasti mampu. Benar? Oke. Ya kalau gitu duduk Sam. Tak lihat sih. Api ya ini ya. Coba tak rasakan kursi ini. Kayaknya kursi ini kuat. Wis, besi ini kuat ya. Impresif, kokoh. Pasti harganya mahal nih. Berapa ya dulu tak beli ya? Hampir 1 juta, ya, kuat. Sudah kamu rasain? Kalau itu duduk Sam. Kayaknya, ya aku tahu semuanya ini pasti kuat mampu nahan saya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Ini mungkin sudah dipakai Vincent lama di depan, mungkin
bautnya ada yang copot. Aku nggak tahu. Kalau pas duduk tiba-tiba nanti ada yang protol, peok, atau tiba-tiba jatuh. Aku nggak yakin apa aku bisa duduk di sini. Can you get it? Tidak penting seberapa banyak saya tahu tentang kursi ini. Apa yang saya rasakan, kayaknya kursi ini kuat. Ya. Pada akhirnya kalau saya nggak duduk, sebenarnya saya nggak pernah percaya kalau kursi ini mampu menahan berat badan saya. Saya tahu banyak loh, berat badanku cuma 58 kilo, ini bisa nahan 130 kilo. Tapi pada saat saya tidak duduk di kursi ini, sebenarnya saya tidak sedang percaya pada kursi ini. Bukankah sama dengan kita? Sebagai umat Allah yang telah menerima anugerah dan hidup oleh anugerahnya. Pada akhirnya semua pengetahuan teologi kalian tuh gak penting. Semua perasaan yang kalian rasakan, aku pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai, tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, percuma saudara-saudara. Saya tidak sedang mengomongkan berbuat tanpa tahu teologi, please don't understand. But at the end of the day, pada akhirnya yang menjadi tanda kita adalah benar-benar umat Tuhan adalah kita percaya total sama Tuhan. Melakukan firman-Nya dengan tepat. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada tangan Dia. Saya nggak tahu apa porsi kecil yang kita masih tahan, yang kita masih simpan baik-baik, yang kita perlu serahkan sama Tuhan. Tuhan sudah buktikan banyak kepada kita. And He invite us, mengundang kita untuk kita bisa duduk percaya. Kalau saya bisa percaya sama kursi ini, kalian semua masuk ke tempat ini, duduk di kursi ini, kalian gak ada yang do research dulu kan sama kursi yang kalian duduki. Kalian percaya saja sama kursi ini akan dapat menahan beban berat kalian. Macam-macam, di sini semuanya ada beratnya bervariasi, tapi kalian bisa percaya. Kalian gak tahu kalau saya mungkin belinya ini kursi mirip kursi yang ada di gereja Mega Church, tapi kalian gak pernah tahu. Kalau ini kursinya mungkin palsu KW, ya kan? Ya di Mega Church bisa tahan 100 kilo, yang saya beli cuma sepertiga harganya, cuma bisa nahan mungkin sepertiga juga. Tapi kalian duduk saja. Tapi setelah apa yang Tuhan nyatakan dirinya, kok kita ini susah banget ya percaya sama Allah yang sudah menunjukkan banyak sekali dalam kehidupan kalian dan saya. Terus yang hari ini saya mau ajak kita reflect dua hal ini. Pertanyaan yang mungkin bisa kalian refleksikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Apakah iman yang kita miliki saat ini sungguh iman yang sejati? Iman, apakah hanya iman intelektual? Ataukah hanya iman perasaan? Ataukah sudah iman yang percaya dan berserah diri total? Masing-masing kita pasti masing-masing bergumul dengan hal ini. Mungkin ada yang kalian benar-benar tahu banyak hal, tapi kalian gak pernah merasakan apapun tentang Tuhan. Gak ada relasi, tidak ada emosi sama Tuhan. Dan pastinya tidak akan melakukan apapun. Tapi mungkin ada dari kita yang cuma merasa aja, tanpa pernah mau tahu tentang doktrin dan teologi. Di mana posisi iman kita saat ini? Kita perlu iman yang sejati itu. Yang kedua, apakah ada area dalam kehidupan kita yang belum kita serahkan dan percayakan kepada Allah seutuhnya? Sekali lagi saya katakan, Allah sudah membuktikan bahwa Dialah satu-satunya yang layak dipercayai dan dapat diandalkan, dan adalah tempat teraman untuk kita berserah. Jangan berserah pada keuangan kita, pada prestasi kita, pekerjaan kita, apapun. Saya tidak tahu apa yang selama ini masih kita pegang rata-rata. Tapi biarlah pada siang hari ini ada undangan untuk kita berserah total padanya. Mungkin ada relasi yang perlu kita lepaskan. Mungkin ada pekerjaan yang perlu kita lepaskan. Mungkin ada hal-hal yang kita tahu sebenarnya harus kita lepaskan. Tapi kita terlalu takut melepaskannya. Kenapa? Karena selama ini kita tahu inilah yang memberikan makna dalam hidupku.
Inilah yang memberikan identitas dalam hidupku. Tapi Allah tidak dapat berbagi ruang. Kita katakan bahwa Tuhan kaulah segalanya. Tapi sebenarnya yang segala-galanya itu adalah rekening di bank. Mungkin itu adalah pasangan yang salah. Mungkin itu adalah pertemanan yang salah. Mungkin itu adalah achieve prestasi yang kita mau kejar terus. I don't know. Tapi pada siang hari ini ada undangan untuk kita berserah penuh kepada Allah. Karena Allah dapat kita percayai. Amin. Agustinus de Hippo mengatakan Allah dapat dipercaya. Dan dia dapat kita percayai akan segala sesuatu. Percayakan masa lalu pada belas kasihan Tuhan. Mungkin ada masa lalu yang kita pegang. Artinya apa? Saya tidak tahu apa masa lalu yang ada dalam hidup kita. Tapi kita nggak percayakan masa lalu kita kepada Allah. Masa lalu kita mungkin bobrok. Dan kita mau membuktikan diri kalau aku mau betulin dulu nih. Supaya aku layak kepada Tuhan. Tapi percayakan masa lalu kita pada belas kasihan Tuhan. Karena disaliblah justru bukti belas kasihan Tuhan yang memberikan kita hidup yang baru. Yang sudah masa lalu ini sudah lewat. Kita adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Percayakan masa sekarang pada kasih Tuhan. Dan masa depan kita pada pemeliharaan Tuhan. Allah kita dapat dipercayai. Allah kita mau dipercayai. Dan saya mau katakan dialah satu-satunya yang dapat kita percayai. So apapun yang dalam kehidupan kita masing-masing pada siang hari ini. Mari kita percayakan semuanya pada Tuhan. Masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan kita. Dan kalau kita percayakan belas kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ini loh yang akan memampukan kita. Bahkan pertama-tama membuat kita mau untuk kita ini tepat melaksanakan seluruh firman Allah dalam kehidupan kita. Amin.